Shalom, selamat pagi jemaat dikasihi Tuhan. Kembali pagi hari ini kita berjumpa lagi dalam Renungan Pagi. Mari pagi ini kembali saya mengajak kita semua untuk merenungkan firman Tuhan. Supaya dengan melalui firman Tuhan, hidup kita akan terus dibangun. Dan kita pun semakin bertumbuh, diteguhkan dan dikuatkan dalam iman dan pengharapan. Sebab firman Tuhan adalah kebenaran. Firman Tuhan sumber kekuatan. Firman Tuhan pedoman dan penolong bagi hidup kita. Bahkan firman Tuhan jugalah yang akan senantiasa menuntun kita dan menerangi setiap langkah hidup kita. Mari jemaat dikasihi Tuhan, sebelum kita merenungkan firman Tuhan pagi ini, kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kembali pagi ini Tuhan kami datang ke hadirat-Mu. Kami menaikkan segala puji dan hormat dan syukur atas segala kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Atas begitu besar kasih setia-Mu, begitu besar rahmat dan anugerah-Mu, segala berkat dan kemurahan-Mu, perlindungan-Mu, penyertaan-Mu, pertolongan-Mu, dan juga bahkan pemeliharaan-Mu ya Tuhan, atas seluruh hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Dan pagi hari ini kembali kami mau merenungkan firman-Mu. Mari Tuhan, Engkau yang singkapkan dan nyatakan kebenaran firman-Mu. Dan Roh Kudus, urapilah kami ya Tuhan, sehingga kami bisa menangkap apa yang menjadi pesan-Mu, mengerti akan kehendak-Mu, dan melakukan firman-Mu di dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasihi Tuhan, sama-sama kita akan buka Alkitab kita. Renungan pagi hari ini sampaikan dari Yesaya 55 ayat 3a. Saya bacakan. Sendengkanlah telingamu dan datanglah kepadaku. Dengarkanlah, maka kamu akan hidup. Ya, ada lagu yang mengatakan saya mengatakan bahwa hidupku ditentukan oleh perkataanmu, perkataan Tuhan. Jadi itu betul adanya, karena hidup kita tidak ditentukan apa kata orang. Seringkali kita ini sangat terganggu dengan suara-suara sumbang, suara-suara orang di sekeliling kita. Ya, tetapi sesungguhnya perkataan orang itu tidak mempengaruhi hidup kita selama kita tidak menjadikan itu sebagai kebenaran. Tetapi yang terjadi seringkali perkataan orang itu tanpa disadari masuk dalam pikiran kita dan itu menjadi seakan-akan itu kebenaran. Misalnya ada mengatakan kamu tidak bisa, kamu tuh tidak mudeng, kamu tuh nggak bisa. Nah akhirnya apa? Kata-kata itu seakan-akan menjadi kebenaran sehingga akhirnya kita nggak bisa. Udah nggak usah ngapa-ngapain aja, kamu diam saja. Akhirnya tanpa disadari kita pun diam. Nah itulah sehingga akhirnya tidak terjadi apa-apa dengan hidup kita. Nggak ada perubahan atas hidup kita. Sementara sesungguhnya perkataan orang itu tidak akan berdampak atas hidup kita selama kita tidak memperhatikan itu dan menjadikan tanda kutip itu sebagai kebenaran. Sebaliknya, sendengkan telingamu dan datang kepada Tuhan untuk mendengarkan Tuhan. Nah, dengarkan kata Tuhan, dengarkan firman Tuhan, perhatikan itu. Nah, itulah yang menjadikan engkau hidup. Jadi artinya hidupmu ditentukan oleh apa kata Tuhan. Nah, ketika Tuhan menyatakan sesuatu, imani itu dan jadi atas hidupmu. Ya, jadi jangan sampai kebalik ya, karena kita lebih banyak mendengar suara orang di sekeliling kita, akhirnya membuat kita terpengaruh sehingga kita tidak berbuat apa-apa sehingga hidup kita seringkali jatuh. Nah, kalau kita mau memperhatikan firman Tuhan, mendekat kepada Tuhan, sendengkan telingamu, artinya taruh perhatianmu terhadap firman Tuhan dan mulai imani itu dan lakukan apa yang dikatakan itu, maka sesuatu yang besar terjadi. Karena itu mari jemaat dikasihi Tuhan, beri waktu lebih untuk mendengarkan Tuhan. Dan lebih lagi imani apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Melebihi apa kata manusia. Manusia seringkali kan ada tendensi tertentu.
ya berbicara kepada kita, tujuannya menjatuhkan kita, menghalangi kita, nggak suka dengan hidup kita, ya sehingga kalau kita terlalu pusing memikirkan apa kata orang, ya hidup kita sia-sia. Akhirnya kita jadi justru ya jadi seperti yang dikatakan orang. Hati-hati ya, sebetulnya hidup kita tidak akan dipengaruhi oleh kata dunia, tetapi hidup kita sangat dipengaruhi oleh firman Tuhan. Jadi apa yang dikatakan Tuhan, ya dan amin. Bukankah Tuhan berfirman dan segala yang difirmankan itu terjadi. Termasuk apa yang difirmankan atas hidup kita. Nah, respon kita inilah yang menjadi kunci penting untuk perkara-perkara yang Tuhan nyatakan terjadi dalam hidup kita. Ya, jangan kita terkontaminasi, ya, terpengaruh oleh suara-suara yang melemahkan di sekeliling kita. Ya, mari dengarkan apa kata Tuhan. Ya, firman Tuhan ini sumber kekuatan kita. Firman Tuhanlah yang memberi kita semangat baru. Firman Tuhan itu kebenaran. Karena itu lebih dengarkan apa kata Tuhan, apa kata firman Tuhan dibandingkan perkataan manusia, dibandingkan perkataan orang pintar manapun, orang hebat siapapun dia. Ya, kalau itu bertentangan dengan apa kata firman Tuhan, pegang firman Tuhan. Ya, sekali lagi ya, sekalipun kelihatannya benar, sekalipun kelihatannya baik, tetapi kalau bertentangan dengan firman Tuhan, lebih percayai apa kata firman Tuhan, karena firman Tuhan kebenaran yang pasti terjadi. Jadi kuasa firman Tuhan itulah yang melebihi dari kuasa perkataan siapapun, termasuk orang berhikmat, orang bijaksana sekalipun. Ya, sekali lagi firman Tuhan di atas segala-galanya. Mari jemaat dikasih Tuhan, ya jangan sampai hidup kita ini terpuruk gara-gara terlalu pusing memikirkan suara-suara di sekeliling kita. Terlebih suara-suara yang melemahkan, suara-suara yang istilahnya bukan membangun tapi meruntuhkan. Suara-suara yang membuat kita menjadi kehilangan pengharapan, suara-suara yang membuat kita menjadi kehilangan semangat hidup. Ya, dengarkan apa kata Tuhan, maka engkau akan bangkit. Dengarkan apa kata Tuhan, kamu akan hidup, kamu punya semangat, kamu bisa. Sebab firman Tuhan kebenaran, dan firman Tuhan itu ya dan amin. Dan firman Tuhan itu baik bagi hidup kita, sebab firman-Nya memberi hidup kepada kita. Mari jemaat dikasih Tuhan, yuk mulai sekarang lebih dengarkan Tuhan daripada perkataan siapapun juga. Amin, kita berdoa. Tuhan terima kasih, kami diingatkan betapa pentingnya kami mendengarkan Engkau. Dengan kami mendengarkan Engkau, dengan selalu kami dekat kepadamu, kami semakin peka, semakin mengerti akan apa yang Tuhan kehendaki bagi hidup kami. Dan kami mempercaya apa yang Tuhan katakan, firman-Mu kebenaran yang terjadi atas hidup kami. Hidup kami tidak ditentukan apa kata dunia. Hidup kami tidak ditentukan kata manusia. Tapi hidup kami ditentukan oleh perkataan firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan, biarlah Roh Kudus yang menolong kami untuk kami bisa lebih lagi memahami kebenaran firman ini. Dan jadikan kami orang-orang yang selalu mengandalkan firman Tuhan dan mempercayai dan melakukan dan mengalami sendiri kuasa firman-Mu. Terima kasih Tuhan, menyerahkan hari ini hidup kami dan segala aktivitas kami. Jauhkan celaka mara bahaya. Damai sejahtera dan berkat Tuhan menyertai kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, tetap semangat terus, maju terus dalam iman dan pengharapan. Selamat berakhir pekan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.